Sana membayangkan masuk 20 tahunan ke belakang, mungkin kita masih bangga jadi orang awak. Musaji Jusurau masih hidup jo berbagai aktivitas keagamaan. Wirid-wirid remaja masih saja diselenggarakan. Anak gadis masih malu keluar rumah tanpa penutup kepala. Tapi kini anak gadis di Minang malah bangga keluar rumah tanpa penutup paunya. Dulu kalau ada anak gadis batandang jo anak bujang orang, itu jadi aib gadang dalam keluarganya. Tapi kini anak gadisnya dibawa lari orang, gayanya biasa-biasa saja. Orang gaya zaman kini lebih cameh ayamnya nak pulang kandang daripada anak gadisnya nak pulang. Ironis benar rasanya. Kalau dulu mandekan duang pasti berang bila anak gadis Minangkabau berlaku sumbang. Tapi kini mandekan duangnya bailan tengah padang. Anyui bersama budaya orang kekinian. Kita cari bulo orang muda zaman saya suak. Lebih suka ke surau. Tapi orang muda zaman kini lebih banyak duduk di lapau. Lailang raso jo pareso antara mama rumah jo orang Sumandu. Kini orang tu landak cangguang. Bahampuk duduk semeja. Dulu anak-anak rajin berkhatam Quran. Kini lebih suka duduk di warnet, di rental PS. Lah hilang suara merdu orang mengaji. Baganti jo suara musik orang penari. Hilang yo lakian hilang rono agamu di ranah Minang. Ala banyak orang Minang mulai lari dalam gemerlapan dunia. Bayangkan di hari lebaran saja antara pemuda dan pengurus masjid seakan-akan saling berlomba dalam menggalang dana. Ketika pengurus musaji sedang berusaha untuk mencari dana untuk pembangunan dan renovasi musaji, sementara para pemuda menanti orang rantau pulang supaya bisa menyumbang untuk pesta musik dan syarat dengan maksiat dan katonyo dalam menyemarakkan lebaran, hari kemenangan. Siapa yang menang? Hawa nafsu dan bisikan setan? Atau keimanan? Mari kita tanyakan balik kan nurani kita selaku orang Minang dan adiknya basandi syarak basandi kitabullah. Orang Minang Saisua pernah mengukir sejarah dan membanggakan untuk kita orang Minang jo bangsa kita ko. Mulai dari ulamanya hingga pejuang bangsa ko. Sabut saja Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ulama mazhab Syafi'i dan mendunia dari Minangkabau. Lalu sesudahnya murid-murid Syekh pun menjadi ulama besar di tanah air kita ko. Selanjutnya Bung Hatta adalah salah satu pejuang bangsa dan namanya selalu dipuja, itu pun dari Minangkabau. Lalu, akhirnya jora Minangkabau zaman now. Lai ko ada juga akan tampil memperbaiki sejarah agama jo bangsa kita ko. Pilihan ada pada kita yang hanya bisa berbangga-bangga dengan adat basandi syarak basandi kitabullah. Namun sayangnya, pada prakteknya, kita lah membuat adat berserak-serak dan agama hanya menjadi pelajaran di sekolah. Kini apa pendapat sana? Silakan diskusi di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.